Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin memaparkan materi kami mengenai pendidikan dan kebudayaan. Pada kelompok kami yang pertama adalah Muhammad Afto Butungan, yang kedua adalah Tri Bintang Idiarto, yang ketiga Valentin Dia Francisca, dan terakhir adalah Zida Unika. Kemudian materi kami yang pertama mengenai pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka selaku manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian yang terakhir, pengertian pendidikan menurut Horne mengatakan bahwa pendidikan itu proses yang terus-menerus atau abadi dan penyesuaian yang lebih tinggi sebagai makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam, emosional, kemanusiaan, dan manusia. Selanjutnya yaitu pengertian kebudayaan. Yang pertama menurut Selo Sumarjan dan Sulaman Sumardi, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau material culture yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Selanjutnya menurut Kuncharaningrat, kebudayaan adalah suatu sistem gagasan dan rasa, serta tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Yang terakhir menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Kepribadian dalam proses kebudayaan. Kebudayaan mengemukakan pengertian sebab akibat sirkuler, yang berarti bahwa antara kepribadian dan kebudayaan terdapat interaksi yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada penerusan kebudayaan. Satu proses yang dikenal luas tentang kebudayaan adalah transmisi kebudayaan. Proses tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan itu ditransmisikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Yang ketiga ada transmisi kebudayaan. Variabel-variabel transmisi kebudayaan yang dikemukakan oleh Fortes terdapat 3 unsur utama, yaitu yang pertama ada unsur-unsur yang ditransmisi, kedua ada proses transmisi, yang ketiga ada cara transmisi. Selanjutnya ada unsur-unsur yang ditransmisi. Yang pertama ada nilai-nilai budaya, adat istiadat masyarakat, pandangan mengenai hidup, serta berbagai konsep hidup lainnya yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, ada kebiasaan sosial yang digunakan dalam interaksi atau pergaulan para anggota di dalam masyarakat tersebut. Berbagai sikap serta peranan yang diperlukan dalam dunia pergaulan. Yang terakhir ada proses transmisi, meliputi proses-proses imitasi, identifikasi, dan sosialisasi. Imitasi adalah meniru tingkah laku dari sekitar. Manusia adalah aktor dan manipulator dalam kebudayaannya. Cara mentransmisikannya ada 2. Yang pertama ada peran serta. Cara transmisi dengan peran serta antara lain dengan perbandingan. Demikian pula peran serta dapat berwujud ikut serta dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua ada bimbingan. Bentuk bimbingan dapat berupa instruksi, persuasi, rangsangan, dan hukuman.
Dalam pelaksanaan bimbingan tersebut melalui peranata-peranata tradisional seperti inisiasi, upacara-upacara yang berkaitan dengan umur, dengan tingkat umur, sekolah agama, dan sekolah formal yang sekuler. Pendidikan dalam proses pewarisan kebudayaan. Pendidikan bertujuan untuk membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya, yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup baik secara pribadi, kelompok, maupun bermasyarakat. Dalam konteks inilah, pendidikan disebut sebagai proses untuk memanusiakan manusia. Fungsi pendidikan budaya ialah A. Memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya. B. Pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. C. Perbaikan memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Dan D. Penyaring untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Dan yang terakhir E. Mengembangkan semangat kebudaya bangsa. Tujuan pendidikan budaya ialah A. Mengembangkan potensi kalbu nurani atau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. B. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. C. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. D. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan E. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini. Yang pertama, agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Yang kedua, Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Yang ketiga, budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan nasional. Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai suatu pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Sekian penuturan materi dari kami. Mohon maaf bila masih ada salah tutur kata. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.